Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dari kelas MN20D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran akuntan dalam organisasi. Akuntansi dalam organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Manajer akan menggunakan informasi akuntansi manajemen itu untuk memilih, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan strategi, serta untuk mengkoordinasikan keputusan-keputusan desain produk, produksi, dan pemasaran yang terfokus pada pelaporan internal. Untuk akuntansi keuangan, yaitu berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis, serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan akuntansi biaya itu untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya modern memiliki perspektif bahwa pengumpulan informasi tentang biaya merupakan fungsi keputusan manajemen yang sedang dibuat. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Berdasarkan tujuan informasi, akuntansi manajemen itu membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi, sedangkan akuntansi keuangan yaitu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Perbedaan yang kedua yaitu pemakai utama. Untuk akuntansi manajemen yaitu untuk manajer organisasi, dan untuk akuntansi keuangan memakai eksternal seperti para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu fokus dan penekanan. Untuk akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa depan, sedangkan untuk akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Perbedaan selanjutnya yaitu aturan pengukuran dan pelaporan. Untuk akuntansi manajemen, pengukuran dan laporan internal tidak harus dibuat sesuai GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangannya harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Perbedaan selanjutnya yaitu rentan waktu dan jenis laporan. Untuk akuntansi manajemen bervariasi mulai dari informasi per jam hingga 15-20 tahun, berupa laporan keuangan dan laporan keuangan mengenai produk, departemen, daerah, dan strategi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan tahunan dan kuartilan, terutama mengenai perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan yang terakhir yaitu implikasi perilaku. Dalam akuntansi manajemen dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Sedangkan dalam akuntansi keuangan terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi tetapi juga mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Pembahasan selanjutnya yaitu peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkan menjadi tindakan. Dalam menyusun rencana tindakan, manajer mengumpulkan input dari pelanggan dan mengevaluasi serta menilai bagaimana pesaing akan bereaksi. Menciptakan nilai bagi para pelanggan juga merupakan bagian yang penting dalam strategi perencanaan dan implementasi. Yang pertama yaitu analisis rantai nilai. Rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Adapun 6 fungsi bisnis dalam rantai nilai, yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Harus berusaha menemukan
percobaan atas gagasan-gagasan pokok, jasa, atau proses baru. Yang kedua yaitu desain produk, jasa, atau proses, yaitu rencana dan rekayasa yang terinci dari produk, jasa, atau proses. Yang ketiga yaitu produksi. Kita harus memperoleh, mengordinasikan, dan perakitan sumber daya untuk memproduksi barang atau penyampaian jasa. Dan yang keempat yaitu pemasaran. Pemasaran ini mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang kelima yaitu distribusi. Distribusi ini mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini harus menyediakan dukungan purna jual bagi pelanggan. Perusahaan akan memperoleh manfaat jika dua atau lebih fungsi bisnis ini bekerja sama menjadi satu tim. Akuntan manajemen juga melacak biaya yang terjadi dalam setiap kategori rantai nilai. Tujuan mereka adalah untuk mengurangi biaya di setiap kategori dalam meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu ada analisis rantai supply. Rantai supply yaitu untuk menggambarkan arus barang, jasa, dan informasi dari sumber awal bahan dan jasa sampai pengiriman produk ke konsumen. Tidak peduli apakah aktivitas tersebut terjadi pada perusahaan yang lain atau perusahaan yang sama. Manajemen biaya menekankan integrasi dan koordinasi aktivitas atas seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai supply serta antar fungsi bisnis pada rantai nilai perusahaan untuk mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu faktor kunci keberhasilan. Faktor kunci keberhasilan ini ada 4. Yang pertama yaitu biaya dan efisiensi. Yang kedua yaitu kualitas. Yang ketiga yaitu waktu. Dan yang keempat itu inovasi. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning terdiri dari pemilihan tujuan organisasi, memprediksikan hasilnya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengomunikasikan tujuan serta bagaimana mencapainya seluruh bagian dalam organisasi. Salah satu alat perencanaan yang paling penting adalah anggaran. Anggaran adalah gambaran kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan manajemen dan merupakan alat untuk mengordinasi apa yang perlu dilakukan dalam implementasi rencana tersebut. Anggaran menyatakan strategi dengan menggambarkan tujuan penjualan, biaya produksi, distribusi, dan layanan pelanggan yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan penjualan. Sedangkan pengendalian adalah mencakup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik yang akan membantu pengembalian keputusan di masa depan. Perencanaan dan pengendalian dikaitkan dengan umpan balik atau feedback, yang mengharuskan manajer menelaah kinerja masa lalu dan secara sistematis mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk memutuskan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada dan rencana di masa depan. Selanjutnya yaitu peran dalam pemecahan masalah, scorekeeping, dan pengarahan perhatian. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Suatu contoh pemecahan masalah adalah membandingkan pendapatan dan biaya yang diharapkan dari 3 perusahaan yang berbeda untuk mengembangkan versi internet baru. Yang kedua yaitu scorekeeping, yaitu pengumpulan data dan pelaporan hasil kepada manajemen akan menjelaskan bagaimana organisasi dijalankan dan seberapa baik mengimplementasikan strateginya. Yang ketiga yaitu pengarahan perhatian. Akuntan manajemen tidak hanya mengarahkan perhatiannya kepada berbagai masalah, tetapi kadang-kadang juga memberitahu manajer akan adanya peluang yang dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Seperti kebijakan pelanggaran koran yang kreatif yang mungkin dapat meningkatkan penjualan. Keputusan yang berbeda memberi penekanan yang berbeda atas 3 peran tersebut. Untuk keputusan strategis dan perencanaan, peran pemecahan adalah yang paling penting. Untuk keputusan menyangkut pengendalian, peran scorekeeping dan pengarahan perhatian adalah yang terpenting karena memberikan umpan balik kepada manajer.
Umpan balik dari scorekeeping serta pengarah perhatian sering mendorong manajer untuk merevisi keputusan perencanaan dan kadang juga membuat keputusan strategi yang baru. Informasi yang mendasari keputusan perencanaan sering dianalisis ulang dan diberikan oleh akuntan manajemen dalam perannya sebagai pemecah masalah dan mitra bisnis. Interaksi yang terus-menerus antara keputusan strategis, keputusan perencanaan, dan keputusan pengendalian menyebabkan akuntan manajemen sering menjalankan aktivitas pemecah masalah, scorekeeping, dan mengarah perhatian secara simultan. Pembahasan selanjutnya yaitu panduan penting akuntansi manajemen. Terdapat 3 panduan penting yang akan membantu akuntansi manajemen menyediakan nilai terbesar bagi perusahaan dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian. Akuntan manajemen secara terus-menerus menghadapi keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, seperti apakah akan membeli satu perangkat lunak baru atau mempekerjakan karyawan baru. Pendekatan biaya manfaat harusnya digunakan untuk membuat keputusan tersebut. Sumber daya hanya boleh dikeluarkan jika diperkirakan akan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik dibandingkan perkiraan biaya sumber daya tersebut. Namun, pendekatan biaya manfaat sangat berguna dalam membuat keputusan pengalokasian sumber daya. Yang kedua yaitu pertimbangan perilaku dan teknis. Sistem akuntansi manajemen memiliki 2 misi simultan, yaitu teknis dan perilaku. Pertimbangan teknis membantu para manajemen mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana dengan menyediakan informasi yang diinginkan dalam format yang sesuai dan pada frekuensi yang pas. Pertimbangan perilaku akan memotivasi manajer dan karyawan lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal ini dilakukan karena terdapat penggunaan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Topik ini merupakan versi akuntan yang menyebutkan satu ukuran tidak cocok untuk semua. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal mengenai akuntansi mungkin bukan konsep yang tepat untuk pelaporan rutin internal manajer. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur organisasi dan akuntan manajemen. Yang pertama yaitu hubungan antara manajemen lini dan manajemen staf. Kebanyakan organisasi membedakan antara manajemen lini dengan manajemen staf. Manajemen lini, seperti manajemen produksi, pemasaran, dan distribusi secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen staf, seperti akuntansi manajemen dan manajemen teknologi informasi serta sumber daya manusia, didirikan untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada manajer lini. Yang kedua yaitu hubungan antara Chief Financial Officer dan Controller. Yang pertama yaitu Chief Financial Officer atau sering juga disebut sebagai Direktur Keuangan, yang merupakan eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Tanggung jawab seorang CFO bervariasi antar organisasi. Namun, umumnya meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu controllership, meliputi penyediaan informasi keuangan untuk dilaporkan kepada manajer dan pemegang saham serta mengawasi seluruh aktivitas dalam sistem akuntansi. Yang kedua yaitu treasury, meliputi aktivitas yang terkait dengan perbankan jangka pendek dan jangka panjang, investasi serta manajemen kas. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko, meliputi pengelolaan risiko keuangan dari suku bunga dan perusahaan kurs, serta manajemen derivatif. Yang keempat yaitu perpajakan, meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, dan perencanaan pajak internasional. Yang selanjutnya yaitu hubungan investor, menanggapi dan berinteraksi dengan pemegang saham. Yang terakhir yaitu audit internal, meliputi penelaahan dan analisis catatan keuangan serta catatan lain untuk menjamin integritas laporan keuangan perusahaan dan ketaatan pada kebijakan serta prosedur. Berikutnya yaitu controller. Controller atau sering juga disebut sebagai kepala akuntansi, yaitu eksekutif keuangan yang bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu etika profesional.
Angkutan mempunyai kewajiban khusus menyangkut etika karena mereka bertanggung jawab atas integritas informasi keuangan yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu pedoman etika. Organisasi profesi akuntansi menempatkan standar etika yang tinggi. Setiap organisasi tersebut menyediakan program sertifikasi. Dan yang dua yaitu beberapa tantangan etika. Masalah etika dapat menyerang akuntansi manajemen dengan berbagai cara. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini contohnya, pada kasus A, seorang akuntansi manajemen yang menyadari bahwa pelaporan kerugian pada sebuah divisi perangkat lunak akan mengakibatkan tindakan perampingan, mengkhawatirkan potensi komersial sebuah perangkat lunak, di mana hanya biaya pengembangan perangkat lunak tersebut telah dikapitalisasi sebagai aktiva, bukan dilaporkan sebagai beban tahun berjalan untuk tujuan pelaporan internal. Manajer divisi berpendapat bahwa pelaporan biaya pengembangan sebagai aktiva sudah tepat karena produk ini menghasilkan laba. Akan tetapi, hanya sedikit bukti yang mendukung pendapat tersebut. Dua produk terakhir dari divisi ini menemui kegagalan. Akuntansi manajemen mempunyai banyak teman pada divisi tersebut dan ingin menghindari konfrontasi pribadi dengan manajer divisi. Dari contoh di atas, akuntansi manajemen menghadapi dilema etika. Kasus A terkait masalah kompetensi, objektivitas, dan integritas. Akuntansi manajemen harus meminta manajer divisi menyajikan bukti yang kredibel bahwa produk baru tersebut cukup komersil. Jika manajer tidak menyediakan bukti seperti itu, lebih tepat jika biaya pengembangan dibebankan ke periode berjalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.